Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang terdata di BKN nasibnya tidak aman usai seleksi P3K 2024. Ini solusi dari DPR RI. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan dari Komisi 2 DPR RI berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga honorer di instansi pemerintah saat ini menjadi perhatian serius Komisi 2 DPR RI. Saat ini, pemerintah telah membuka seleksi P3K 2024 sebanyak 2 periode, di mana periode pertama dibuka pada tanggal 1 hingga 20 Oktober lalu. Sementara periode yang kedua dibuka mulai tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer usai seleksi P3K 2024 ini? Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS yaitu Mardani Alisera menyampaikan bahwa pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN terlaksana, yaitu penyelesaian persoalan tenaga honorer pada Desember 2024. Menurut data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar. Namun, formasi yang diajukan hanya sekitar 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 500.000 honorer tidak memenuhi syarat. Para tenaga honorer yang berjuang puluhan tahun kerap terkendala masalah teknis administratif seperti dokumen yang kurang lengkap. Mardani Alisera meminta agar pemerintah mempermudah proses administrasi yang terkadang sering menjadi kendala. Administrasi seperti kurangnya dokumen harus segera disesuaikan. Jangan biarkan mereka yang sudah lama mengabdi terhambat hanya karena persoalan teknis. Katanya dikutip Ayo Bandung dari YouTube MGMP Win pada hari Selasa tanggal 18 November tahun 2024. Selanjutnya soal permasalahan ijazah dan solusi. Di beberapa instansi ditemukan kasus tenaga honorer dengan masa kerja
lebih dari 15 tahun harus mengikuti seleksi formasi di bawah tingkat ijazah yang dimiliki. Misalnya, lulusan S1 dipaksa turun menjadi SMA atau SMP. Jika formasi hanya tersedia untuk tingkat SMA, tenaga honorer tetap diterima dengan syarat segera menyesuaikan formasi sesuai ijazah dalam waktu singkat. Maksimal 6 bulan, jelas Mardani Alisera. Untuk jangka panjang, koordinasi intensif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta BKN diperlukan guna memastikan hak tenaga honorer sesuai kualifikasi terpenuhi. Selanjutnya, mengenai masalah penggajian P3K di daerah. Kendala lain yang mencuat, kata Mardani, adalah terkait anggaran penggajian P3K di daerah. Banyak pemerintah daerah atau Pemda terkendala aturan bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total anggaran. Hal tersebut membuat Pemda enggan mengajukan formasi secara penuh. Pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan harus mengambil alih tanggung jawab penganggaran untuk honorer yang haknya belum terakomodasi oleh Pemda. Tugas beliau. Pemda perlu didorong untuk mengajukan formasi tanpa khawatir melanggar batas anggaran belanja pegawai. Komitmen DPR. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa prosedur seleksi P3K harus berjalan tanpa menghambat political will untuk menyelesaikan persoalan honorer sesuai tenggat waktu. Solusi teknis dan administratif harus diutamakan agar proses berjalan adil, cepat, dan memihak kepada honorer yang telah lama berjuang untuk negara. Nah, begitulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar di BKN nasibnya tidak aman usai seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.